Pasnya diskusi yang terjadi di GIK UGM pada Senin malam kemarin yang melibatkan 3 pejabat negara bersama dengan rekan-rekan mahasiswa seakan menunjukkan sejumlah hal yang krusial dalam ruang dialog maupun penyampaian aspirasi kita hari ini. Alih-alih hanya dilihat sebagai bentuk protes, benarkah kejadian tersebut juga bermakna sebagai tersumbatnya penyampaian aspirasi selama ini? Dan untuk menjawabnya sudah ada 2 orang narasumber kami dari luar studio, yakni Kepala BP Taskin, Budiman Sujatmiko, serta peneliti Social Research Center UGM, AB Widianto. Assalamualaikum, selamat malam. Ada Pak Budiman dan juga Pak AB. Selamat malam. Waalaikumsalam, ya selamat malam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah berkenan bergabung. Langsung saja saya ke Pak Budiman terlebih dahulu. Jadi Anda ada di lokasi semalam, sudah banyak kronologi yang teman-teman media tanyakan pada Anda, tapi saya ingin spesifik bahwa benarkah kemudian ini kondisi memanas ketika Anda menyampaikan bahwa seharusnya kritik tidak disampaikan pada media sosial, namun pada lembaga atau kemudian jalur-jalur resmi begitu Pak Budiman? Saya tidak pernah mengatakan itu. Oke. Jadi apa yang bisa Anda ceritakan ke Saya tidak mengatakan itu, sehingga saya Pak Nusron mengatakan itu. Bahwa kami datang memang siap untuk dikritik langsung, mumpung kami datang ke sini. Pak Nusron mengatakan jangan cuma mengkritik lewat media sosial, tapi kami datang langsung. Jadi kebetulan Pak Nusron mengatakan itu. Kalau saya sendiri menyampaikan bahwa saya tidak anti perbedaan pendapat, saya selalu melihat perbedaan pendapat itu sebagai nafas pikiran, dan Pak Presiden sendiri pernah menyampaikan pada seorang menteri, dan menteri itu menyampaikan pada saya supaya jangan ada yang mengganggu pengkritik-pengkritik seperti Tio dan melakukan manuver-manuver yang bisa mencelakakan. Begitu yang saya sampaikan. Ya, pada saat itulah terjadi proses penggerutukan. Oke, dalam POV Anda, dalam sudut pandang Anda Pak Budiman, jadi apa yang menarik nih bahwa ternyata ada asumsi seperti itu ya. Tidak, saya kira memang perlu juga harus saya luruskan di sini. Oke, baik. Tapi dalam POV atau pandangan Anda, mengapa kemudian statement itu kemudian setelahnya ditanggapi dengan kemudian kondisi yang memanas begitu Pak Budiman? Statement waktu Pak Nusron mengatakan itu tidak ada situasi memanas. Itu bahkan di tengah-tengah. Pak Nusron mengatakan itu di tengah-tengah. Ya, tidak ada. Jadi pernyataan silakan kritik kami, jangan cuma mengkritik di media sosial, itu pernyataan di tengah-tengah. Dan itu tidak ada reaksi apapun. Jadi sebenarnya reaksi penggerudukan itu bukan reaksi spontan, sesuatu yang sudah direncanakan. Jadi apapun yang terjadi, perkataan yang kami sampaikan memang pada waktu itu kami diminta untuk pergi, untuk menggagalkan diskusi di dalam ruangan itu. Oke, jadi bukan ketika pun setelah Anda mengatakan jangan ganggu Tio itu ya, Pak Budiman? Iya. Tidak ada hubungan dengan itu, karena ini bukan reaksi spontan orang marah, bukan. Ini sesuatu yang sudah well planned, sudah terencana dengan baik, mereka sudah menyiapkan spanduk, mereka sudah menyiapkan alat pukul, karena saya juga hampir kena pukul, tapi terkena ajudan saya dalam bentuk alat yang dibungkus oleh kertas koran, begitu. Cuma nggak kena saya, tapi terkena kepala ajudan saya. Kalau Pak Mas Daryono, Wamentan malah kena pukul, begitu. Saya nyaris kena dengan spanduk segala macam, dengan botol-botol yang dilemparkan. Jadi ini bukan sebuah perbedaan pendapat. Sementara di lain pihak, ironinya ratusan mahasiswa yang hadir di situ betul-betul menunggu momentum tanya jawab untuk mengkritik kami. Cuma sayangnya belum sempat tanya jawabnya dimulai, sudah digerutuk, sudah digagalkan. Begitu. Oke, baik. Kami juga sudah mencoba untuk bisa menghubungi pihak teman-teman mahasiswa, namun sayangnya belum ada yang bisa bergabung pada malam hari ini. Saya ke Pak Abe terlebih dahulu. Jadi artinya kalau kemudian tadi disebut ini menjadi kejadian yang direncanakan, bukan sesuatu yang reaktif begitu, apa yang kita bisa baca dari gejala sosial ini, Pak Abe? Saya kira catatan dari Mas Budiman Sujatmiko saya harus klarifikasi ya, bahwa tentu saja ini bagian yang mesti dipahami sebagai post factum. Anak-anak muda ini adalah anak-anak yang tahu persis tentang spirit zaman, memanggil mereka untuk hadir dan bersuara di antara sekian banyak warga yang tidak bisa bersuara karena banyak alasan. Dimensi itu yang lalu kemudian bahwa ini well planned itu saya kira tentu saja pasti diklarifikasi. Apa yang disuarakan oleh mahasiswa itu adalah cerminan dari
jejak panjang bagaimana mereka menggelar berjilid-jilid demonstrasi secara damai. Tetapi apa yang terjadi, aksi damai mereka, data-data mereka yang sudah dihimpun dari berbagai lapisan masyarakat, menyuarakan aspirasi, tidak pernah didengarkan oleh negara, tidak didengarkan oleh pemerintah. Ini tentu saja peristiwa apa yang terjadi dengan peristiwa kemarin malam itu adalah bagian cerita kulminasi dari sumbatan-sumbatan yang tidak didengarkan oleh pemerintah. Apa yang mereka artikulasikan itu adalah tentang keresahan, bukan keresahan mereka sendiri. Keresahan tentang apa yang terjadi dengan perampasan berbagai sumber daya lingkungan hidup di berbagai tempat di Indonesia, karena mereka juga sempat menonton film pesta babi misalnya, atau berbagai praktik dari pembangunan program prioritas Arpacita yang itu jelas-jelas dianggap oleh mahasiswa itu sangat memboroskan anggaran dan bahkan menyita sebagian dana pendidikan yang harus mereka dapatkan. Itu selain itu ada Koperasi Desa Merah Putih. Catatan-catatan itu sudah panjang dan disampaikan berulang kali dalam berbagai babak demonstrasi yang damai. Artinya apa? Mahasiswa itu melihat situasi ini adalah bagian dari merebut momentum-momentum penting itu sebagai sesuatu yang selalu harus dia dorongkan, bahwa apa yang dia lakukan bersama sebetulnya ingin bergabung dengan diskusi itu, tetapi mereka tahu persis bahwa bagaimana Pancasila sebagai persatuan itu bukan hanya sebagai jargon ya, mestinya itu adalah sesuatu yang mesti harus dipraktikkan dalam wujud praktik pembangunan-pembangunan yang ramah kepada lingkungan, ramah kepada orang kecil, ramah kepada mereka yang terpinggirkan, termarginalkan, dan terbuang. Situasi itu yang kemudian menyulut warga masyarakat kampus ini juga punya sensibilitas, dan saya kira dalam konteks ini saya kira artikulasi ini Mas Budiman, saya kira anak-anak revolusi itu sudah hadir hari ini. Dan saya kira itu respon dari bagian dari catatan inspirasi Mas Budiman sudah melahirkan buah-buah itu, dan hari ini kita menyaksikan buah-buah itu sudah lahir, saya kira. Oke, menarik, kalimatnya adalah kulminasi keresahan yang tidak direspon meski disampaikan secara baik-baik sebelumnya. Pak Budiman, saya minta komentar Anda. Pertama, situasi, saya tidak mau melakukan glorifikasi, tapi bahwa situasi yang lebih mencekam, lebih intimidatif pernah kami rasakan. Dan kami bisa berdebat dengan yang berbeda, meskipun kadang-kadang hasil perbedaan pendapat itu membuat kami terpenjara begitu ya, karena baik juga teman-teman lain karena hanya perbedaan pendapat terpenjara pada masa Orde Baru. Tapi satu hal yang nggak pernah masuk dalam tradisi gerakan mahasiswa pro demokrasi adalah membubarkan diskusi. Itu tidak pernah. Forum, majelis, itu bagi kami anggap sebagai satu tempat yang sakral di mana perbedaan yang paling ekstrim bisa dipertemukan untuk mencapai solusi. Meskipun buang perbedaan pendapat pada zaman Orde Baru sangat minim. Bagi kami itu tetap harus kami jaga, meskipun itu ruang diisi oleh mereka yang berbeda pandangan dengan kami secara ekstrim ya. Ya, tentu saja itu. Jadi kami tidak pernah menjadikan pembubaran diskusi itu karena itu tindakan fasistis. Kami menolak pembubaran diskusi baik oleh aparat negara maupun oleh kelompok masyarakat. Kita tahu juga bahwa waktu lalu ada diskusi-diskusi yang dibubarkan karena larangan ideologi, ya, kira-kira seperti itu. Itu juga tidak benar. Itu tidak benar. Pak Budiman, saya dalami kalau begitu. Jadi Anda melihat yang semalam terjadi ini masuk dalam kategori pembubaran secara paksa. Maksud Anda begitu? Ya, saya katakan gitu. Karena memang sudah ada ruangan diskusi, sudah ada siap kritik, sudah ada siap adu argumentasi sangat keras sekalipun, dan moderator sudah bertanya juga, apakah teman-teman yang hadir di sini ikut demonstrasi kemarin? Mayoritas banyak yang mengatakan ya kami ikut. Artinya bukan mahasiswa yang kalem, yang submisif, yang nurut. Mereka demonstran juga, tapi mereka menunggu masa yang tepat, forum yang tepat, stage yang tepat. Oke, kami akan hajar Budiman, kami akan hajar Pak Nusron, kami akan sikat Pak Daryono, dan kami kritik. Dan kami menunggu itu, ya kami menunggu itu ada dialog. Dan kedua, soal kulminasi ya, soal kulminasi saya sepakat bahwa kritik-kritik tadi sampaikan benar. Tapi pertanyaannya,
apa yang tidak membela orang miskin ketika kita bicara koperasi desa Kelurahan Merah Putih? Koperasi desa Kelurahan Merah Putih adalah cara membela orang miskin paling struktural, paling sustainable, dan paling konstitusional. Kita memang sudah lama di Indonesia membela orang miskin itu sekedar karitatif. Nah, Pak Prabowo ingin membawa sebuah dengan tradisi, amanat konstitusi bahwa membela orang miskin artinya juga merombak sistem ekonomi makro, bukan sekedar aktif gitu ya. Ini mungkin membuat banyak orang kaget, membuat sebagian orang kaget. Tradisi mengatasi kemiskinan dengan karitatif, tradisi populisme jangka pendek, ini mau ditinggalkan oleh Pak Prabowo, tapi dengan perubahan struktural. Ini membuat orang kaget. Karena apa? Yang mau dirombak bukan cuma sekedar, yang mau diambil bukan sekedar sebagian uang karitatif dalam bentuk bansos atau BLT, tapi merombak secara struktural. Oke, baik. Memang, Pak Budiman, kami tangkap pesan Anda. Jadi, kalau bisa saya garis bawahi, berarti ketika satu sisi dianggap ini kulminasi sesuatu yang tidak direspon, meski disampaikan baik-baik, tapi satu sisi menurut Anda, apa yang dijalankan pemerintahan Prabowo, Subianto, Gibran, Raka Buming Raka, itu sudah on the track? Pertama, MBG itulah janji kampanye. Memintanya menghentikannya artinya Anda meminta lahirnya seorang pemimpin pengkhianat yang mengkhianati janji kampanyenya. Dan janji kampanye itu sudah dilaporkan pada KPU. Seorang presiden adalah wajib menjalankan janji kampanyenya. Bahwa ada kesalahan, kekeliruan, yes, harus dikoreksi. Makanya hari ini juga Kepala BGN yang baru juga akan melakukan review, akan melakukan evaluasi dan moratorium pengembangan SPPG baru. Baik. Itu bagian dari kritik dimasukkan ya. Kedua, konstitusi pasal 33 ya, jadi artinya tidak ada pelanggaran konstitusional. Kalau tidak ada pelanggaran konstitusional, kenapa harus dijatuhkan tengah jalan ya? Oke, baik. Kita tangkap, kita kunci di situ dulu, Pak Budiman. Saya ke Pak Abe, apa tanggapan Anda kemudian? Mas Bram, saya kira ini bagian dari cerita monolog ya. Catatan ini saya kira sudah panjang. Data bahwa ada banyak program-program yang itu memboroskan anggaran negara dan bahkan dibangun dengan bahkan menghilangkan ideologi penting dari koperasi. Koperasi itu nggak pernah dibuat dari atas. Koperasi itu berbasis anggota dan itu adalah legacy dari Muhammad Hatta. Jadi bicara tentang koperasi yang kalau dibicarakan dengan cara komando seperti ini, itu bukan sekali koperasi, tapi korporatisasi negara sampai ke level desa. Itu catatan pertama. Yang kedua, saya ingin katakan, peristiwa apa yang terjadi kemarin itu, diskusinya itu sebetulnya diskusi yang sebetulnya sudah terlihat siapa pembicaranya, siapa penyelenggaranya, dan apakah mereka melibatkan pembicara mahasiswa, apakah melibatkan pembicara akademisi. Semua bicara atas nama pemerintah, tanpa ada pihak-pihak yang secara dialogis dihadirkan sebagai bagian dari yang mestinya jadi narasumber. Nah, dalam konteks itu maka apalagi judul Pancasila sebagai pemersatu bangsa itu sloganistik. Sangat jelas bahwa di Jogja ada banyak pusat studi yang sangat berbasis kepada bagaimana pusat studi Pancasila, pusat studi yang lain, saya kira ada banyak. Pak Abe. Nah, saya kira cukup menjadi alasan untuk membubarkan. Ya, bukan, saya tidak ada keinginan mahasiswa untuk membubarkan itu, saya kira. Catatan pentingnya adalah masa itu, ini masa psikologis itu, masa psikologis itu psikologi masa sulit sekali untuk dihindarkan ya. Mas Budiman adalah aktivis jalanan yang tahu persis kondisi psikologi massa. Kalau kemudian mereka menghendaki keluar itu, agar diskusinya setara. Diskusi sudah setara sejak dari awal. Bahkan penyelenggaranya, pembicaranya, di lingkup kampus juga tidak melibatkan orang kampus, bahkan aktivis-aktivis mahasiswa sendiri gitu ya. Dan dalam konteks ini saya kira memang bias ini sudah terjadi bahkan sejak di dalam player itu diundangkan. Maka kemudian mahasiswa tentu saja ini bagian yang juga penting untuk direbut dan dijadikan ruang untuk mengartikulasikan ekspresi gagasan mereka, apa yang mereka resahkan, apa yang mereka ingin sampaikan. Tetapi tentu saja psikologis massa, siapa yang bisa mengendalikan psikologis massa? Ini situasi yang tentu saja tidak bisa judgmental dengan begitunya lalu mengatakan bahwa mahasiswa membubarkan dan anti terhadap kita berangkat dari asumsi yang berbeda. Ya. Ada yang inkonsisten dari pendapat Pak Abe. Sudah dilihat katanya bahwa acara ini monolog pemerintah, artinya sudah dilihat, sudah dihitung. Tapi kedua, kemudian seolah-olah pembubarannya spontan. Ini kan inkonsisten.
Jadi sebenarnya pembubaran itu sesuatu sudah dihitung karena di forum hanya sepihak dari pemerintah, ya, atau ini adalah sesuatu yang sifat spontan, ya, ada inkonsistensi dari pernyataan Pak AB ini, ya. Jadi mana? Kalau saya cenderung pada analisa Pak AB yang pertama, bahwa ini penilaiannya, ini forum hanya isinya pemerintah, nggak ada akademisi, ngomong Pancasila, nggak ada studi-studi orang dari forum studi Pancasila UGM yang dilibatkan. Artinya kan sesuatu yang harus dihitung. Kalau saya sepakat dengan analisis Pak AB yang pertama, tapi analisis yang keduanya, ya, bahwa ini adalah spontan, itu jadi inkonsisten. Kalau saya sepakat yang pertama, tetapi sekali lagi apapun itu begini, apapun itu bahwa ini menurut saya kita Pak AB, saya bukan akademisi Pak AB, saya bukan dokter juga, saya tidak terlalu pintar untuk jadi dokter dan tidak terlalu pintar juga untuk jadi dosen UGM ya, atau dosen universitas apapun di Indonesia. Saya nggak secerdas itu, tapi saya orang lapangan. Psikologi massa, tanggung jawab adalah pada pimpinan komandan gerakan massa. Ya, tapi yang saya tidak paham adalah kenapa akademisi bisa melakukan legitimasi atas tindakan mob. Ini agak aneh. Jadi menurut saya berbeda sekali. Jadi menurut saya kalau misalnya saya memimpin demonstrasi terjadi kerusuhan, saya penanggung jawabnya. Misalnya saya komandan lapangan, saya penanggung jawabnya. Dan pasti saya juga akan dihukum oleh karena itu. Meskipun saya juga pernah dihukum oleh sesuatu yang tidak saya lakukan. Tapi oke lah. Tapi intinya bagi seorang akademisi yang punya kemewahan akademis, kemewahan objektivitas, kemudian melihat keadaan darurat psikologi massa, kemudian dibenarkan secara akademis. Wong kami aja orang lapangan, kalau ada situasi di luar kontrol aja kami nggak bisa benarkan, kok bisa di akademis yang supposed to be yang seharusnya lebih jernih, kok bisa membenarkan situasi itu? Kalau gitu apakah akan dilegitimasi nih setiap bentuk merespon ini, Mas. Saya akan setiap bentuk mob, gitu kan nggak mungkin. Baik, Pak Budiman, silakan Pak AB. Iya, catatannya bahwa kita tahu persis ada begitu banyak. Mas Budiman memakai frame agar mahasiswa santun dan dialogis. Apakah pemerintah santun dan dialogis? Ketika banyak undang-undang ditelikum dari balik tanpa ada konsultasi publik dan diubah. Saya tidak mau bilang santun. Apakah itu kemudian ini bukan basis legitimasi untuk membenarkan aksi mereka, tetapi bahwa mahasiswa tahu persis zaman sudah memanggil pemerintah ini seperti tone deaf. Ini sesuatu yang bahkan nggak pernah mau mendengarkan, bahkan dicibir anti-asing dan lain sebagainya. Prabowo sedang melawan neoliberalisme. Ini saya kira catatan ini jelas bahwa itu sedang melawan oligarki tambang dan oligarki sawit. Saya berharap saya kira UGM punya tradisi. Dari Mas Budiman juga nggak benar dalam konteks ini ya. UGM tradisinya adalah tradisi universitas pro-kerakyatan. Saya baru menyampaikan, saya diam loh tadi Mas Budiman. Saya diam loh tadi mendengarkan Anda. Silakan Pak AB, Anda lanjutkan. Saya punya pernyataan. Anda nggak suka kan? Anda nggak suka kan diinterupsi kan? Anda tidak suka kan diinterupsi kan? Anda tidak suka diinterupsi kan? Kira-kira begitulah situasinya. Tidak, layak untuk diinterupsi kalau itu framingnya sudah nggak benar sejak dari awal. Sejak dalam sama seperti juga framing itu kalau di ya sama situasinya Pak AB, sama situasinya. Jadi tidak ada yang dibenarkan. Apa yang saya lakukan pada Anda menginterupsi nggak benar. Sama seperti juga terjadi semalam, nggak benar. Kenapa Anda mencari alasan akademis intelektual bahwa itu benar? Itu saya tidak bayangkan seorang dosen begitu akan melakukan itu. Saya tidak bayangkan dari seorang dosen. Itu adalah framing dari positioning yang berbeda posisi. Bapak mohon ditahan dulu semuanya. Pak Budiman, Pak AB. Seorang dosen. Pak Budiman, Pak AB, kita tahan. Satu terakhir pertanyaan terakhir saya, Pak Budiman. Pak Budiman. Baik, Bapak-bapak mohon ditahan dulu. Pertanyaan terakhir dari saya kepada masing-masing. Jadi artinya dari kejadian kemarin, masing-masing. Saya akan ke Pak Budiman sebentar. Pak Budiman sebentar. Saya ke Anda terakhir. Jadi artinya menurut Anda, apa yang jika dilakukan kembali, apa yang harus dibenahi baik dari masing-masing pembicara, pembuat acara maupun pesertanya? Saya ke Anda dulu, Pak Budiman. Saya diundang. Saya bukan pembuat acara. Saya diundang untuk menghadiri acara itu. Dan sebagai orang yang diundang, saya menghormati yang mengundang. Menghormati yang mengundang. Bayangkan misalnya Pak AB mengundang orang itu datang dari jauh, kemudian
Pak AB sebagai pemilik rumah, tiba-tiba ada orang lain masuk dan mengusir tamu yang diundang Pak AB. Dan Pak AB mengatakan, ya orang itu marah sama kamu. Ya diwawancara aja itu kulminasinya. Itu yang saya ingin sampaikan. Baik. Itu sampaikan. Kira-kira begitu. Oke, baik. Terakhir Pak AB, pertanyaannya sama. Catatannya saya kira peristiwa post factum tadi malam itu adalah bagian dari bagaimana perjuangan mahasiswa mengartikulasikan yang ternyata aspirasi mereka selama 1 tahun lebih dengan aksi damai, demonstrasi damai itu nggak pernah didengarkan oleh pemerintah. Apa yang berusaha untuk dilakukan sebetulnya adalah bagian di dalam cara mereka melakukan menempuh itu sebagai bagian dari mengartikulasikan keprihatinan masyarakat yang jelas secara sosial ekonomi politik sudah banyak data yang kemudian mereka terima dan itu disampaikan. Apa yang terjadi pada peristiwa semalam itu adalah bagian di dalam mahasiswa juga adalah sesuatu spirit zaman sudah memanggil mereka untuk menyuarakan tentang aspirasi itu. Kalau kemudian ternyata pada praktik semalam ingin mereka terlibat di dalam diskusi yang deliberatif, tentu saja apa yang terjadi adalah bagian di dalam kondisi lapangan tidak memungkinkan untuk terciptanya peristiwa itu, peristiwa yang diidealisasikan seperti yang Mas Budiman sampaikan. Tetapi bahwa apa yang dilakukan mahasiswa ini jelas artikulasinya, bahwa ini adalah bentuk dari sumbatan-sumbatan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah sendiri yang tidak pernah mendengarkan aspirasi masyarakat, aspirasi dari kelompok-kelompok masyarakat sipil dan mahasiswa. Tentu ini menjadi pembelajaran bersama bahwa anak-anak revolusi itu buku yang ditulis oleh Mas Budiman Sujatmiko sudah hadir dan tidak usah bicara tentang ini sopan santun lagi karena peristiwa ketidaksopanan, ketidaksantunan itu sudah dipraktekkan dan dicontohkan oleh para pejabat publik kita. Baik. Yang bahkan dengan tanpa malu-malu mengubah konstitusi dengan sangat brutalnya. Saya kira catatan itu juga perlu menjadi refleksi bersama dari kita. Dan bangsa ini membutuhkan pembenahan radikal dan tidak perlu baperan seperti itu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain, Pak Budiman. Mohon maaf, waktu kita sudah habis. Terima kasih Pak Budiman Sujatmiko dan juga Pak AB Widianto telah bergabung sama kami. Selamat malam. Ya, Sehat selalu semuanya. Malam.